warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Andilia, NIM 2019 143517 dari kelas 5M program studi PGSD. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang kebersihan sebagian dari iman. Nah, topik pembahasan kita pada video kali ini yang pertama itu latar belakang, rumusan masalah, tujuan, pengertian kebersihan, hadis-hadis tentang kebersihan, hal-hal yang harus dilakukan dalam menjaga dan membiasakan diri hidup bersih, dan yang terakhir itu kesimpulan. Nah, pertama latar belakang. Kebersihan dan kesucian adalah merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam kehidupan dan dalam melaksanakan ibadah antara hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebersihan dan kesucian menjadi syarat-syarat ibadah seperti sholat dan ibadah-ibadah lainnya. Nah, yang kedua itu rumusan masalah. Rumusan masalah kita dalam membuat video ini yaitu apa yang dimaksud dengan kebersihan, bagaimana hadis-hadis tentang kebersihan, dan apa saja hal-hal yang harus dilakukan dalam menjaga dan membiasakan diri hidup bersih. Tujuannya mengetahui pengertian kebersihan, mengetahui hadis-hadis tentang kebersihan, dan mengetahui hal-hal yang harus dilakukan dalam menjaga dan membiasakan diri hidup bersih. Yang pertama, pengertian kebersihan. Kebersihan adalah upaya manusia untuk memelihara diri dan lingkungan dari segala yang kotor dan keji, dalam rangka mewujudkan dan melestarikan kehidupan yang sehat dan nyaman. Kebersihan merupakan syarat bagi terwujudnya kesehatan, dan sehat adalah salah satu faktor yang dapat memberikan kebahagiaan. Sebaliknya, kotor tidak hanya merusak keindahan, tetapi juga dapat menyebabkan timbulnya berbagai penyakit, dan sakit merupakan salah faktor yang menyebabkan penderitaan. Nah, selanjutnya ada hadis-hadis tentang kebersihan. Hadis pertama, secara khusus Rasulullah SAW memberikan perhatian mengenai kebersihan dalam 5 perkara sebagaimana sabdanya, yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, Qomsi minal fisroti al-lisi Khawdu al-khawta Taqoda syaribi atak, yang artinya 5 perkara berupa fitrah, yaitu memotong bulu kemaluan, berkhitan, memotong kumis, mencabut bulu ketiak, dan memotong kuku. Hadis riwayat jamaah. Hadis kedua itu berbunyi Inna zofatu minal iman, yang artinya kebersihan itu sebagian dari iman. Hadis riwayat Ahmad. Nah, hal-hal yang harus dilakukan dalam menjaga dan membiasakan diri hidup bersih. Yang pertama itu kebersihan lahiriah. Kebersihan badan. Kebersihan badan ini meliputi kulit rambut, kuku, mulut, gigi, telinga, agar kulit menjadi bersih dan sehat. Maka kita kebersihan dengan cara mandiri minimal 2 kali sehari, yaitu mandi. Nah, rambut sebagai mahkota harus kita jaga dan rawat agar tetap sehat dan rapi, dengan cara dikeramas dan dipotong sesuai kebutuhan. Mulut yang di dalamnya juga terdapat gigi tidak boleh luput dari perhatian kita untuk selalu dibersihkan dengan cara berkumur dan menggosok gigi. Nah, yang B itu kebersihan pakaian. Pakaian merupakan kebutuhan pokok manusia yang punya fungsi sebagai penutup aurat dan pelindung tubuh dari panas dan dinginnya udara. Karena pakaian itu selalu melekat pada tubuh kita, maka kebersihan pakaian harus kita jaga baik dari najis maupun kotoran lainnya dengan cara dicuci dengan air yang suci dan mensucikan. Apalagi pakaian yang dipakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus dicuci dari najis, karena pakaian itu juga menutupi aib kita. Pakaian itu harus digunakan untuk menutupi kemaluan kita. Semua bagian tubuh yang tidak seharusnya
diperlihatkan kepada lawan jenis atau kepada orang lain. Nah, yang ketiga itu kebersihan makanan. Salah satu ciri makhluk hidup ialah memerlukan makanan dan minuman. Agar makanan dan minuman yang kita konsumsi dapat memberi manfaat bagi tubuh, maka harus diperhatikan tentang kebersihannya, baik secara lahir maupun hakikat. Asal makanan dan makanan itu secara lahir, sebelum diolah dan dikonsumsi, bahan makanan itu harus dibersihkan terlebih dahulu. Kenapa harus dibersihkan? Kan kalau kotor itu kan ada bakterinya. Nah, bakterinya itu bisa menyebabkan penyakit, bisa membawa virus, penyakit ke dalam tubuh kita. Apalagi makanan ya, pakaian saja harus kita bersihkan, apalagi makanan yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Kebersihan batinnya. Hati yang dipenuhi dengan niat dan pikiran yang buruk akan melahirkan sikap dan perbuatan yang buruk juga. Untuk menjaga kebersihan hati, kita harus selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rajin berdoa kepadanya. Dengan demikian, kita tidak akan mudah berpikir buruk, apalagi melakukan perbuatan buruk. Kita selalu yakin Allah Maha mengetahui segala perbuatan manusia, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Nah, kesimpulannya dari penjelasan yang sudah saya jelaskan, Nabi Muhammad SAW mengajarkan agar umatnya senantiasa hidup bersih, lahir maupun batin. Bersih lahir yaitu bersih badan, bersih pakaian, bersih tempat tinggal atau rumah, dan bersih lingkungan di sekitarnya secara luas. Bersih batin yaitu hatinya bersih, bebas dari rasa dengki, iri benci, dendam, sikap permusuhan, menyakiti orang lain, dan menindas orang lain. Orang yang bersih hatinya ditampilkan dengan perilaku yang baik, berkata sopan dan santun. Perilaku sehari-hari selalu menyenangkan. Nah, kebersihan sebagian dari iman itu artinya bukan hanya kita bersih di luar saja, seperti pakaian kita bersih, makanan kita bersih, rumah kita bersih, lingkungan kita bersih. Tetapi kebersihan dari iman itu juga kebersihan dari dalam diri kita sendiri, yaitu kita memiliki pikiran yang baik, kita tidak membenci orang lain atau berniat untuk menyakiti orang lain. Nah, itulah penjelasan dari saya tentang kebersihan dari iman. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan orang-orang yang menonton. Semoga kalau ada yang salah di dalam video ini, saya minta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon maaf, minta ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.